Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Ridho Pratama, mahasiswa S2 MKOM Universitas Budi Luhur. Pada malam hari ini sekitar jam setengah 9 malam ya, di tanggal 21 Juli 2024, saya akan membuat video untuk tugas kuliah mata kuliah jaringan komputer, yaitu terkait investigasi TCP/IP dan OSI models in action ya. Nah, jadi di sini kita akan melakukan investigasi atau tracing untuk memahami flow konsep OSI model layer, OSI layer itu mulai dari request dari klien sampai dengan ke server, lalu kemudian server akan merespon atau mereply lagi sampai dengan ke klien. Di sini sudah ada list activity-nya yang disediakan di dalam packet tracernya. Oke, kita langsung mulai saja. Untuk step yang pertama itu mengklik simulation. Oke, kita ubah dari real time mode menjadi simulation mode. Jadi di sini ada di pojok kanan bawah itu ada simulation. Nah, kita bisa klik simulation. Lalu kemudian select HTTP listener edit filter, show all HTTP. Oke, kita membuat edit filternya menjadi HTTP. Di sini filternya HTTP. Oke. Nah, ini sudah HTTP ya di event listenernya. Lalu kemudian generate web traffic, klik web client, klik desktop web browser, dan masukkan OSI layer, kita capture forward 4 times. Oke. Jadi kita buka web browsernya dari desktop atau klien yang akan mengakses. Nah, di sini ada web client. Lalu kemudian di sini ada desktop dan pilih web browser. Nah, di sini ada inputan untuk URL-nya, kita masukkan URL yang tadi. Lalu kemudian kita klik go. Oke, kita klik go dan capture forward. Oke, kita capture di sininya, di bagian simulation panelnya. Kita capture sekali lagi. Nah, oke. Sekarang sudah tampil ya respon dari webnya di web browsernya bahwa sudah sukses request. Lalu kemudian di stepnya ini baru ada beberapa pertanyaan di sini. Oke, kita klik infonya di sini. Nah, di sini ada infonya request, step request yang pertama ya. Nah, di sini di sini ada dua tab ya. Yang pertama ada OSI model, yang kedua ada outbound PDU details. Nah, ini untuk step request yang pertama ini, ensure the selected is layer. Nah, layer 7 highlight. Layer 7 highlight ya, highlight kuning. Lalu kemudian what information is number step directly below in layer. Nah, di sini kurang lebih di in layer dan out layer ada sekitar 7 step 7 step layer ya yang dilewati.
Jadi lalu kemudian kita klik next layernya, layer 4. Nah di sini layer 4 ini yaitu layer TCP atau transport layer. Di sini tanya destination port. Oke, di sini destination portnya desnya adalah 80. Nah, jadi port tujuannya adalah 80. Jadi port web servernya yang akan diakses oleh klien itu 80. Lalu kemudian next layer, what is IP, des IP. Nah, di sini des IP atau IP tujuan servernya yaitu 192.168.1.254. Jadi ini IP server tujuannya. Lalu kemudian klik next layer, oke, dan klik outbound details. Nah, di sini ada informasi outbound video detailsnya. Release information itu release source alternative. Nah, ya di sini ada beberapa bagian section ya. Jadi yang pertama ada Ethernet 2. Ethernet 2 ini masuk ke dalam data link layer. Jadi di sini mengandung informasi source MAC address-nya. Nah, ini source MAC address-nya. Lalu kemudian ada destination MAC address-nya ini. Jadi ini untuk Ethernet 2 atau data link layer ini terkait MAC address dari source dan destination. Lalu kemudian ada IP section is associated. Oke. Nah, di sini selanjutnya ada section IP. Nah, IP ini terkait network layer. Jadi di sini mengandung IP source-nya, yaitu IP source client-nya itu 192.168.1.1. Lalu kemudian destination IP-nya 192.168.1.254. Lalu kemudian lanjut ke section yang TCP. TCP ini terkait transport layer. Transport layer ini terkait port yang digunakan, baik dari sisi port source-nya, kliennya, dan port destination-nya. Di sini source portnya kliennya itu 1025, lalu kemudian port servernya itu 80. Lalu kemudian terakhir ada HTTP section. Nah, di sini terkait layer 7 yaitu application layer. Di sini protokol yang digunakan yaitu HTTP. Di sini ada informasi HTTP header-nya ya. Oke. Klik next color square. Oke. Lalu kita lanjut, next kita klik step yang kedua, klik the next color, only layer 1 is aktif ya. Ini layer 1 layer satunya dia highlight device moving from place to other device moving. Ya, di sini untuk ini terkait layer 1 ya, yaitu untuk physical layer. Jadi port Ethernet yang digunakan dari sisi kliennya. Next event list square box. Oke, lanjut lagi ke next event list. Nah, di sini next event listnya. Nah, di sini next event list. Ya, di sini ada perbedaan ini ya, arah panah ya. Jadi kalau yang bagian in layer ini adalah dia prosesnya dari klien yang menuju ke server. Jadi urutannya dia dari klien, terus di next layernya dia masuk ke atas sampai ke server. Kalau yang bagian out layernya ini dia dari respon dari dari server ke kliennya untuk out layernya ini. Nah, di sini perbedaannya
terlihat ya. Jadi di sini antara in layer sama out layer itu dia kebalikannya. Kalau misalnya di bagian layer TCP atau transport layer, misalnya source-nya itu 1024, port client-nya destination-nya 80. Nah, kalau yang di sini sebaliknya, out layer-nya port source-nya itu 80, destination-nya 1025. Sorry, 1025. Kemudian bagian IP-nya juga demikian, IP source-nya itu kliennya kalau yang sebelah kiri itu 11, kalau yang destinasi 1254, kalau yang di kanan itu 1254, destinasinya 11. Jadi perbandingan signifikannya ini adalah respon request dari klien menuju ke server, kalau yang out ini dari server menuju klien. Jadi untuk data-datanya dia saling berlawanan atau saling berbalik. Oke, lalu kemudian klik outbound details, klik outbound PDO details. Oke, outbound PDO details, dan di sini apa ini, scroll HTTP section. Oke, di bagian bawah ini ada HTTP section, yaitu HTTP respon. Nah, di sini ada keterangan HTTP headernya data connection close content length 170. Nah, jadi maksudnya header connection close ini, jadi setelah server itu merespon, connection ini akan di close, jadi ditutup. Dan ada informasi juga untuk konten length responnya itu sejumlah 170 byte. Lalu kemudian nextnya klik the last color square for how many. Oke, lanjut lagi ke step terakhirnya ini. Nah, di sini step terakhirnya itu diinfokan dia hanya ada 2 tab ya di sini. Jadi ada OSI model dan inbound. Dan kenapa? Jadi ini adalah step terakhir. Step terakhir, respon terakhir yang diberikan dari server ke klien. Nah, di sini memang karena prosesnya sudah terakhir, dia tidak ada tab untuk outboundnya, karena ini memang sudah last stepnya. Oke, lanjut ke part kedua, display TCP IP. Part 2, display element of TCP IP protocol suite. Di sini event filter, TCP domain DNS. Oke, ini terkait tracing untuk DNS ya, terkait DNS. Jadi kita di sini kita ubah HTTP filternya dari yang HTTP diubah menjadi DNS. Kita reset dulu simulasinya dan kita ganti menjadi DNS. Oke, di sini. Nah, di sini sudah DNS. Biar ada perbedaan, kita close dulu ininya, lalu kita buka lagi web browsernya. Nah, di sini kita lakukan request lagi DNS. Oke, kita lakukan request lagi, lalu kemudian kita capture. Oke, sudah respon. Nah, di sini pertanyaannya klik the first event. Oke, first event yang ini first event, OSI PDO details, dan PDO details di sini layer 7 highlighted ya, betul, bagian DNS, layer 7 nya DNS karena tadi eventnya DNS. Klik the outbound details, PDO details, what information listed name. Nah, di sini ada keterangannya ya. Jadi source-nya itu 1026 dan destination portnya itu 53. Jadi DNS portnya itu yang dipakai adalah 53.
Nah, di sini di bagian name, output pin detail name, di bagian DNS query section di sini ada name. Informasi yang ditampilkan name itu yaitu nama domain yang diakses tadi, yaitu www.oc.local. Oke, klik the last color which is display. Oke, kita langsung ke last tab-nya di sini. Nah, di bagian inbound detail, di bagian address DNS answer. Nah, di sini next to address-nya. Nah, ini di sini terlihat. Jadi dari domain tadi, dari DNS-nya tadi yang www.oc.local itu akan ditranslasikan atau di next to IP tujuannya itu yaitu 192.168.1.254. Jadi ini IP server yang akan diakses. Jadi dari domain tadi akan ditranslasikan menjadi IP, yaitu IP tujuan servernya tadi, yaitu 192.168.1.254. Lalu kemudian server akan mereply responnya tadi seperti pada step sebelumnya yang menggunakan HTTP listenernya tadi. The first HTTP event list. Oke, lanjut kita ke untuk tracing terkait HTTP dan TCP. Oke. Nah, di sini kita ganti lagi untuk eventnya, kita ubah menjadi HTTP dan TCP. Nah, di sini HTTP dan TCP. Nah, oke, di sini sudah HTTP dan TCP. Lalu kemudian kita clear dulu ininya dan oke, kita coba request ulang lagi untuk event yang TCP-nya. Oke, sudah respon. Nah, di sini first event, find the first event HTTP event in the list. Oke, kita cari HTTP event ya. Di sini bukan HTTP event. Nah, di sini adalah HTTP eventnya. Di sini layer 7-nya adalah HTTP, di sini adalah HTTP event pertama kali, event HTTP yang pertama, elect layer number of layer number list directly tempat yang ini. Nah, di sini adalah list OC layer ya yang dilewati dari HTTP event ini. Di sini untuk layer 4 dan 5-nya itu di sini ada TCP dan ada layer 5-nya. TCP-nya di sini portnya itu source-nya itu 1027 dan destination-nya adalah 80 dari port server. Lalu kemudian klik the last TCP event highlight OC model. Oke, kita langsung ke last TCP event di sini. Last TCP event below in layer out. Oke, di sini highlight-nya layer 4 ya, TCP-nya transport layer. Di sini ada 4 event. The last item. Nah, di sini terkait last step request ini, di sini ada informasi terkait TCP VIN plus ACK. Nah, jadi di sini terjadi transmission untuk penginformasian TCP VIN dan ACK. VIN itu maksudnya yaitu untuk finish, jadi untuk menginformasikan ke klien bahwa dari sisi server itu sudah tidak ada lagi data yang akan dikirim, dan
secara ACK-nya request yang permintaan tadi sudah komplit semua diterima oleh server. Jadi di sini terjadi proses penutupan eh, penutupan koneksi, penutupan respon, penyelesaian respon dari si server, bahwa semua request itu sudah direspon semuanya seperti itu. Lalu kemudian challenge di simulation profile setup based information was inspected to capture what the port is web server listed on the request, what port is on the server. Oh ya, oke. Jadi dari yang apa yang sudah kita lakukan tadi itu kan ada dua jenis request ya. Yang pertama request menggunakan IP, HTTP request biasa, lalu kemudian request menggunakan domain. Apa tadi nama domain itu ya? Yang domain yang oc.local. Nah, jadi kalau yang menggunakan IP HTTP request biasa tadi langsung direct IP. Nah, itu kita menggunakan portnya tadi 80. Jadi destination port web server itu 80. Sedangkan saat menggunakan OC domain yang oc.local tadi itu menggunakan port domainnya 53 tadi. Kalau tidak salah, ya 53 tadi untuk port domainnya. Jadi untuk terkait investigasi TCP/IP untuk tugas ini seperti itu. Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mungkin saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.